guys, welcome back again to my channel. Nah, di video kali ini kita kembali lagi akan membuat video review raket badminton ya kawan-kawannya. Jadi, raket apa yang akan kita review? Yaitu raket Windstorm 700 Special Edition ya kawan-kawannya. Ingat, Special Edition. Karena sebelumnya saya udah pernah buat raket review raket Windstorm 700, tapi yang bukan special edition punya gitu. Nanti saya kasih linknya di bawah ya kalau yang mau nonton, dan mungkin bisa melihat perbedaannya apa gitu. Karena saya di video kali ini akan lebih fokus untuk mereview spesifik dari Windstorm 700 special edition ini gitu. Oke, dan ini sebenarnya merupakan request dari kalian juga ya. Jadi selamat menonton ya. Dan kalian boleh lihat apakah ini raketnya ini sangat menarik atau tidak gitu. Oke, nah sebelum kita mulai mereview, seperti biasa ya kawan-kawannya, di like, di share, dan di subscribe ya kawan-kawannya. Dengan like, share, dan subscribe kalian sangat membantu sekali channel ini untuk berkembang. Nah, apa sih keuntungannya kalau channel ini berkembang ya? Ya pastinya pertama dari segi quantity video ya. Kalau dari quantity videonya makin banyak ya, berarti kalian dapat hiburan lebih banyak dan ya pengetahuan mengenai raket badminton yang lebih banyak gitu. Ya, kenapa Bang kok harus tunggu di like, share, dan subscribe ya? Karena kalau semakin tinggi ya pastinya pendapatan dari YouTube-nya makin banyak ya kawan-kawannya. Dan pastinya saya akan lebih fokus lagi berinovasi ya di channel YouTube saya. Karena kalau yang pengikut saya yang sudah lama, dia udah tahu pastinya bahwasanya channel saya ini bukan cuman review badminton saja, tapi ada main game juga. Bang, kenapa sih harus main game? Kenapa nggak review badminton saja? Ya karena pertama dari segi editing ya kawan-kawan. Kalau dari segi editing untuk review ini lebih memakan waktu yang lama gitu ketimbang saya buat video untuk game ya. Jadi setiap 1 minggu sekali, selama 2 minggu ya, itu akan saya letak video-video game gitu. Dan 3 minggu sekali itu saya mereview raket-raket badminton atau ya barang-barang badminton lainnya lah gitu, tidak harus raket ya. Jadi stay tune terus ya bagi yang suka nonton review badminton. Stay tune terus bagi yang suka nonton saya main-main game ya kawan-kawan ya. Karena selalu akan saya buat terus videonya gitu, nggak berhenti gitu. Oke ya, kedepannya kalau misal makin berkembang ya pastinya mungkin 3 hari sekali ya bisa saja saya buat videonya gitu. Oke, itu sedikit saja ya mengenai channel saya. Dan ada tambahan informasi lagi bahwasanya kalau yang belum tahu ya, saya ada toko online sendiri ya, BR Sport Store. Nanti saya tulis lah namanya di video ini. Dan di sini juga saya ada jual Windstorm 700 Special Edition ini gitu. Nah, ini sebagai info saja ya, kalau belanja di toko saya ini pastinya kalian akan dapat grip ya, grip lining ya, terus BG6. Jadi ini senar BG6 nih udah paling pasaran kali lah ya. Terus gratis pasang gitu, dan ditambah dengan tasnya ini ya. Tasnya ini pun spesial kali guys. Saya belum pernah lihat bentuk desainnya seperti ini ya. Nah, kalian boleh lihat ya. Nah, jadi ini memang special edition sekali gitu. Dan ini kalau di stok saya cuma 1 ya kawan-kawan ya. Jadi kalau yang udah tertarik silakan langsung memesannya gitu. Dan harganya tidak mahal ya. Itu kalau untuk sekelas raket yang seperti ini harganya sekitar 900 sampai 1 juta. Saya udah lupa ya harganya. Itu udah ditambah dengan bandel-bandel ini. Jadi kalau kalian yang ingin membeli silahkan langsung mengunjungi toko online saya gitu. Oke. Nah, itu saja ya infonya ya. Kita langsung saja ya, gimana sih spesifikasi dari raket ini, apakah worth it dengan harga 900 sampai 1 juta ya? Gila ya. Ini lumayan mahal ya untuk sebuah raket ya, bagi yang biasa-biasa yang beli raket 500 ribuan gitu. Nah, ayo kita review langsung gimana bentuk dari raket ini. Stay tune terus dan ingat jangan jangan di skip kalau saran saya, karena kalian skip 10 detik aja nanti bisa informasi yang diberikan atau didapatkan udah bisa berbeda gitu. Oke, langsung kita mulai aja. Let's check it out.
Nah, gimana kawan-kawan bentuk dari Windstorm 700 Special Edition ini? Kalau kalian suka, kalian komen ya di bawah ya, bos. Bang, saya suka ini tampilannya seperti ini gitu ya. Nah, ini seperti kalian sudah lihat sendiri ya, dari desainnya ini saya sangat suka ya guys ya, karena memang kelihatan lebih spesial gitu ketimbang yang sebelumnya ya. Kalian bisa langsung lihat ya di video sebelumnya yang Windstorm 700, nanti saya kasih linknya. Kalian boleh lihat perbandingannya langsung ya. Oke. Nah, dari segi tampilannya sih jujur saya suka ya, dan kelihatan lebih elegan gitu. Oh ya, saya lupa lagi satu ya, yang tadi mengenai kalau belanja di toko saya, kalian akan dapat ini ya, grommet ya. Jadi grommet cadangan gitu, itu sangat jarang sekali dikasih sama toko-toko lain gitu. Jadi grommetnya itu kalian langsung bisa dapatkan gitu. Jadi sangat mantap sekali lah gitu. Oke, untuk harganya nanti kalian langsung kunjungi saja di toko online saya, kalian langsung lihat harganya berapa. Oke, palingan 900 sampai 1 juta saja gitu. Oke, kita balik lagi ya untuk reviewnya. Kalau untuk review ya seperti itu guys ya. Kalau untuk desainnya ini saya suka ya, dengan corak-corak yang emas-emas dan campuran hitam-hitam gitu, dengan grip yang warna putih gini ya. Saya entah kenapa saya suka kali dengan warna putih di gripnya ini ya. Sangat elegan sekali gitu. Oke, kita langsung mulai saja dari grip ya, seperti biasa. Untuk dari segi gripnya, panjang dari gripnya ini dari sini sampai sini itu berkisaran 16,9 cm ya kawan-kawan ya. Terus dari segi diameternya ini itu berkisaran 8,3 cm gitu, dan itu merupakan ukuran yang kecil ya kawan-kawan ya. Itu masuk ke kategori G3. Nanti kalian bisa lihat nanti di batangannya itu ada tulisan G3 gitu. Ya, di sini ada tulisan G3G ya, bukan G3, 3G. Alias untuk pegangannya ini sangat kecil ya. Dan apa sih bang kelebihannya kalau pegangannya sangat kecil? Pertama ya pastinya kalian tidak gampang lepas gitu genggamannya, karena ukuran kalian memegang ini lebih kecil gitu. Terus dari segi power ya, power itu akan lebih kuat kalau misalnya genggaman kalian ini lebih kecil gitu. Kenapa ya? Karena kalian bisa memegang erat ini sampai ya erat-eratnya gitulah ya. Seperti itu. Tapi dari segi kontrol ya standar lah kalau untuk ukuran seperti ini, G3 ya. Oke, kalau standar yang di pasar itu G5 gitu. G5 ya, G5 lah, G5 atau G4 gitu. Gitu aja sih. Oke. Nah, kita lanjut dari di bawahnya ini ya. Nah, ini merupakan logo Li-Ning yang bisa dibilang salah satu yang paling high ya. Jadi kalau Li-Ning punya di bawah racket ini punya logo yang seperti ini bentuknya ya, itu merupakan kualitas yang paling high gitu ya, salah satu paling high gitu. Alias ya kalian boleh kasih tunjuk ke orang kayak gintup gitu. Wah, lihat ini artinya menandakan racket kalian itu mahal ya kawan-kawan ya. Ya elegan gitu. Itu sih salah satunya menandakan bahwasanya racket ini mahal ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke penghubungnya ya. Penghubungnya nggak ada yang spesial kali. Ya, hanya ada logo Li-Ning, terus ada hologramnya ya, logo hologram Li-Ningnya. Itu aja sih kalau untuk penghubungnya ya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke batangannya saja gitu ya, tanpa berbasa-basi ya. Oke, dari ukuran panjang batangnya dari sini ya sampai ke sini penghubungnya ini itu berkisaran 25,1 cm ya guys ya. Ya standar lah gitu ya kalau untuk panjang dari batangnya itu ya. Kemudian tingkat fleksibilitas dari racket ini ya. Itu kalau tingkat fleksibilitasnya ini ya medium fleksibel ya kawan-kawan ya. Nggak keras amat, nggak lunak amat gitu. Ya enak lah untuk dipakai gitu. Dan jadinya ya tidak gampang dikontrol gitu ya. Oke, kemudian kita ke bagian titik balance-nya ya. Kalau untuk titik balance-nya itu berkisaran 29,3 cm guys ya. Itu hitungannya dari sini, dari ujung ini sampai sini ya guys ya. Nah, itu udah termasuk ke berat di bagian belakang gitu. Jadi ini bukan racket heavy ya kawan-kawan ya. Jadi ini bisa dibilang racket untuk kontrol. Tapi ya nanti kita lihat saja ya dari teknologi-teknologi yang diberikan gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kepalanya ya. Jadi untuk batangnya itu saja ya. Kemudian untuk
bagian kepala kita masuk ya. Nah, untuk bagian kepala, ukuran dari panjang dari ini sampai sini itu berkisaran 24,8 cm ya guys ya. Ya standar lah ya, ukuran standar. Dan lebarnya ini dari sini sampai sini ini yaitu berkisaran 20 cm ya kawan-kawannya. Ya standar juga lah gitu. Nah, kemudian untuk bagian grometnya ini, bagian grometnya ini 72 gromet gitu. Jadi ya standar juga ya kalau untuk grometnya ya 72 itu standar ya, standar raket sekarang lah gitu. Kemudian maksimum tarikannya itu 30 lbs ya. Itu kalian bisa langsung lihat juga ya, di batangnya itu juga ada tertulis 30 lbs ya tensionnya, dengan berat 79 gram lebih kurang ya, dan 3G gitu. Nah, itu saja untuk bagian kepala yang bisa saya jelaskan ya. Untuk teknologi nanti ya saya jelaskan. Terus untuk panjang keseluruhannya dari bawah ini, dari ujung ini sampai ujung sini, itu berkisaran 67,3 cm ya. Itu ukuran standar ya, bukan panjang, bukan pendek ya. Kemudian untuk beratnya itu 79 gram, udah saya hitung sendiri. Dan di total kalau misalnya tambah grip, tambah senar itu 100 gram ya, lebih kurang. Oke. Nah, kemudian kalau untuk abang ada tanya lagi biasanya, bang catnya gampang lentur gak? Enggak ya. kecuali kalian kalau hantam-hantam ya pasti lentur gitu. Mau raket apapun ya kalau dihantam ya pasti lentur gitu. Oke. Dan satu lagi buatan dari China ya. Jadi kalau lining ini nggak usah diherankan lagi, lining ini memang dari China ya, bukan dari Jepang ya. Jadi jangan bilang, bang kok bukan made in Japan. Nah, itu kalian mau kena pukul itu. Karena memang lining itu berasal dari China ya, dari Tiongkok. Oke, nah itu saja sih kalau untuk spesifikasi standar yang biasa saya jelaskan ya. Jadi kalau dari spesifikasi sih nggak ada yang begitu spesial kali ya kalau menurut saya ya. Ya nggak ada yang spesial kali kalau untuk desainnya ya, desain standarnya. Nah, kita langsung mulai saja masuk ke teknologi dari Winsome 700 Special Edition ini. Oke, kita mulai dari batangannya saja dulu ya guys ya. Nah, di batangannya ini kita mulai dari ada tulisan Super Light Teknologi. Nah, fungsi dari teknologi ini adalah mengurangi hambatan udara dan meningkatkan kecepatan ayunan. Jadi, dengan teknologi ini membuat ayunan raket ini lebih kencang ya, karena hambatan-hambatan dari angin itu bisa diatasi dengan baik dengan teknologi seperti ini. Jadi kalau kalian ketika memakai raket ini serasa lebih cepat power kalian atau speed kalian terhadap tangan kalian ya, itu artinya kalian dibantu dengan raket ini juga gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke Stabilized Tension Angle. Teknologi ini merupakan teknologi yang dapat meningkatkan ketahanan torsi pada raket yang mampu menstabilkan frame dengan cepat, bahkan pukulan di luar sweet spot. Nah, ini maksudnya seperti ini guys. Ketika kalian bertahan atau menyerang ya, itu kan ketika kena pantulan terhadap bola ya. Nah, itu raket kalian itu akan bergetar gitu kawan-kawan. Ketika raket kalian itu akan bergetar, nah dengan teknologi ini dia akan membuat raket kalian ini kembali menjadi semula gitu. Ya benar-benar dari teknologinya ini sangat membantu raket ini membuat kalian bergerak dengan cepat gitu. Sehingga seperti Super Light teknologi ditambah Stabilized Tension Angle ini sangat membuat pergerakan kalian itu lebih cepat, dan power atau tenaga yang kalian pakai itu tidak terlalu besar gitu. Jadi kalian bisa main dengan rally yang lebih lama dengan teknologi yang ada di dalam raket ini gitu ya kawan-kawan ya. Terus di sampingnya itu ada tulisan W1 79 gram. Bang kok bukan U1, 1U, 2U, 3U, 4U ya. Nah, kalau di lining ya, kalau bagi yang belum tahu, itu dia memakai 3 angka saja ya, yaitu W1, W2, W3. Makin kecil makin ringan gitu. Kebalik dengan Yonex punya gitu. Jadi kalau yang 3U, 4U itu sebenarnya Yonex punya, bukan lining ya. Nah, kalau untuk lining ya W1 makin ringan, W3 makin berat gitu. Ya seperti itu aja sih bedanya. Terus 5G ini ada tulisan 3G ya kawan-kawan, artinya di gripnya ini lebih kecil gitu. Seperti tadi yang udah saya jelaskan. Nah, kemudian dari tensionnya itu 30 lbs ya, udah terjelas tertulis di sini.
Kemudian kita masuk ke teknologi TB Nano ya. Di sini ada tulisan TB Nano. Nah, teknologi ini menggabungkan serat karbon dengan resin yang membuat raket memiliki elastisitas, stabilitas, dan daya tahan sehingga pemain dapat melakukan serangan lebih kuat ya kawan-kawannya. Jadi kalau raket kalian ada memiliki TB Nano ini, itu membuat stabilitas dari raket ini lebih terjaga gitu, dan elastisitasnya lebih terjaga. Jadi dari segi kalian menyerang ke bertahan ke menyerang itu sangat cepat gitu. Dan ya balik lagi ya, itu pendukung dari Superlight Tension, Superlight Teknologi, Stabilizer Tension Angle, dan TB Nano. Ini tiga teknologi ini benar-benar membuat raket ini stabil sekali gitu. Ya ada harga ada barangnya kawan-kawannya. Jadi ya kalau harga segini dengan teknologi seperti ini menurut saya sangat worth it. Kita masuk lagi ya dengan teknologi berikutnya. Ini teknologinya sangat banyak ya, yaitu UHB shaft ya. Ini teknologi yang sangat jarang ada di raket-raket di Li-Ning ya. Kalau ada berarti ya raket ini udah jangan ditanya lagi harganya ya. Oke. Nah, teknologi UHB shaft ini merupakan teknologi yang meningkatkan performance smash dengan penyesuaian titik bengkok pada bagian batang raket. Nah, jadi dengan UHB shaft ini, teknologinya itu terletak di bagian kepalanya ini, yang mana dia di kepala raket ini, kalau kalian kalau misalnya sering slow motion atau apa, ini sebenarnya raket kalian ini bisa bengkok gitu dengan ayunan yang keras ya. Nah, karena ada teknologi itu, dia akan menyesuaikan titik bengkoknya itu ketika kalian smash lebih bagus gitu, lebih disesuaikan gitu. Jadi ya power kalian bisa lebih kuat, tenaga kalian yang kalian keluarkan tidak begitu besar. Kalau yang makin besar makin kuat gitu. Oke, dan ingat ya, kalau untuk lebih kuat lagi itu LBS kalian, ikatan senar kalian agak lebih dilonggarkan gitu, sekitar mungkin 26 LBS atau 28 LBS sudah oke lah gitu ya. Oke. Nah, itu untuk UHB shaft. Kemudian apa lagi ya kalau di batangannya ya, kita lihat dulu. Nggak ada lagi ya. Yes, nggak ada lagi. Nah, kita masuk ke bagian kepalanya ya kawan-kawannya. Kelapa lagi. Nah, di kepalanya ini ada tulisan Aerotech Beam System. Ini teknologi yang standar sekali ya. Ini merupakan teknologi yang membuat hambatan udara dari raket ini lebih kecil ya. Jadi udah ditambah dengan Aerotech Beam System, terus ditambah dengan Superlight Teknologi. Ini benar-benar membuat raket ini ketika dimainkan sangat ringan ya. Nah, jadi ya kalian yang mau main cepat ya, seperti kalau kalian di Yonex itu mungkin ke Nanore ya, ini sangat cocok kalian untuk memakai Windstorm 700 Special Edition ini gitu. Jadi gila lah. Untuk dari segi teknologi ini membuat speed kalian tuh jauh lebih cepat gitu. Mantap sekali, cok. Nah, kemudian kita masuk ke Dynamic Optimum Frame. Ini pun teknologi yang sangat standar ya. Ini merupakan teknologi yang membuat kepala dari raket ini lebih besar ya. Jadi kalau kepala raket ini lebih besar, artinya jangkauan kalian mendapat bola itu lebih besar gitu. Ya, artinya dari segi pantulannya akan lebih kencang lagi karena jarak raket ini lebih besar ya. Jadi seperti ketapel gitu. Jadi makin besar gitu dorongannya gitu. Nah, ditambah ya areanya itu lebih besar gitu. Jadi kalau untuk smash, untuk bertahan ya bisa lebih gampang dapat bolanya. Nah, ini ya ingat ya, teknologi yang standar aja sih. Ini Dynamic Optimum Frame ini hampir semua yang raket 400 dan 500 pun udah ada gitu. Oke. Terus apa lagi ya? Ini Superlight Teknologi tadi ya sudah saya jelaskan, dan ya tidak ada lagi ya. Jadi kalau kesimpulan dari teknologi yang ada di 700 Special Edition ini, saya sangat suka di TB Nano, Stabilization Torsion Angle, Superlight Teknologi, dan UHB shaft. Itu merupakan teknologi yang sangat jarang ada di raket-raket yang di bawah harga 900-an ya. Dan kayaknya tidak ada ya, saya nggak tahu ya ada atau enggak. Dan jujur saya pun udah lupa ya Windstorm 700 itu spesifikasinya gimana. Jadi kalian kalau mau lebih detailnya lagi, kalian langsung lihat saja video yang saya berikan yang sudah ada di channel ini ya. Jadi lebih gampang untuk membandingkannya. Oke. Ya, dari teknologi itu saja ya, kepalanya dan batangnya. Nah, kesimpulannya
kita masuk ke kesimpulannya. Jadi dari teknologi yang bisa kita lihat dan dari spesifikasi raket ini, bisa saya simpulkan bahwasanya raket ini lebih ke arah kontrol. Oke. Sedangkan kalau kemarin yang Windstorm 700 Lite ya, yang seingat saya itu dia bisa kontrol, bisa power, alias ya jujur saja ya, kalau raket yang seperti itu seperti tidak menemukan jati dirinya ya. Nah, jadi kalau dia bisa bertahan, alias bisa menyerang, bisa bertahan dengan stabil ya, itu menurut saya kurang menemukan ya jati dirinya gitu ya. Ya menurut saya sih seperti itu ya. Tapi kalau Special Edition ini, kalau saya lihat ya dari desainnya ini, dari teknologinya ini sangat cocok sekali untuk kontrol ya, dan untuk bermain cepat gitu. Kontrol dan bermain cepat. Tapi dari segi power, ini dia bukan powernya itu akan lebih kuat lagi. Bukan akan sih, powernya itu lebih kuat lagi ketimbang raket-raket ringan pada umumnya. Seperti kalian lihat Nanorai 71, 70 itu kan ringan ya seperti raket ini, tapi ringan dia itu ringan yang memiliki power yang lebih lagi ketimbang ya raket ringan tersebut. Jadi dia tanpa berat kali dia pun ada power, tapi nggak sekuat apalah ya Windstorm 700 ya, Winelite atau Windstorm ya, Winelite 700 kayaknya ya. Nah, dia nggak seperti itu ya. Kayaknya yang video saya itu saya lupa ya, antara Winelite 700 atau Windstorm 700 ya. Nanti kalian lihat saja ya link yang saya berikan gitu. Jadi ya itu saja sih untuk kesimpulannya. Nah, kenapa Bang Gold tadi bilang ada power ya? Karena tadi dibantu dengan super light teknologi, stability torsionnya ya, dan TB nano. Karena itu membuat power dari raket ini tidak berkurang gitu. So, Bang, itu saja sih kesimpulannya ya. Dan Bang, menurut Abang worth it nggak raket seperti ini dengan harga 900 sampai 1 juta gitu? Ya sebenarnya harganya ada yang 800-an ya kalau misalnya hanya beli batangan saja. Kalau kalian mau lengkap ya harganya pasti di atas 900 ribuan gitu. Ya kalau menurut kalian worth it nggak? Menurut Abang worth it nggak? Menurut saya sangat worth it raket ini, karena dari segi teknologinya sangat memberikan kita kemanjaan dari tangan kita ya kawan-kawan ya. Jadi ya so far so good lah, nggak mahal banget ya, atau nggak murah banget juga, standar aja dan cocok lah, worth it kok gitu. Nah, itu saja ya penjelasan mengenai Windstorm 700 Super Special Edition. Bagi kalian yang udah pernah memakai raket ini, kalian boleh langsung ya komen di bawah gimana rasanya, apakah ada yang saya jelaskan tidak sesuai ya, atau ya semacamnya gitu. Dan boleh juga komentar bagi yang udah tahu ya teknologinya, adakah yang saya salah komen, saya ngomongin, atau ada yang saya kurang gitu. Kalian boleh langsung komen di bawah ini ya, di bawah video ini. Oke, sampai di sini saja ya video mengenai raket Windstorm 700 Special Edition. Stay tune terus di channel saya, jangan di unsubscribe ya kawan. Jadi di subscribe terus channel saya, di like dan di share, karena kalian tunggu saja ya, karena setiap minggu saya pasti selalu ada post. Jadi jangan pikir wah ini udah 3 hari nggak post, 4 hari nggak post, nggak enak lah. Atau misalnya yang subscribe karena mau lihat review badminton, 1 minggu nggak review, 2 minggu nggak review, unsubscribe lah. Rupanya minggu ketiga ada review gitu. Jadi memang setiap 3 minggu sekali saya ada review raket badminton gitu. Ya mungkin kedepannya bisa lebih dipercepat ya, atau lebih sering gitu ya. Ya ditunggu saja ya. Makanya di like, di share dan di subscribe ya kawan-kawannya, biar channel ini berkembang terus. Oke, sampai di sini saja video saya. Selalu jaga protokol kesehatan, dan see you in the next video review badminton lainnya. Bye bye.